Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sepasang lansia yang sedang menonton televisi. Bosan dengan acara TV yang gitu-gitu aja, si nenek pun mengajak si kakek untuk pergi ke kafe. Namun, si kakek pun menolak untuk pergi dengannya. Si nenek pun ingin meminum kopi yang sedang dipegangnya. Tapi, hal aneh pun terjadi. Setetes darah jatuh ke dalam gelas kopinya. Si nenek pun terbingung, lekas ia langsung menengok si kakek. Nggak tahu kenapa, si kakek pun mengucurkan darah dari kedua matanya. Dan si nenek pun mengalami hal yang sama, namun dari kedua lubang hidungnya. Yang bikin aneh, darah dari kedua lansia itu mengalir sampai ke pintu rumahnya. Di sana terlihat seakan ada yang ingin membuka pintu rumahnya. Nenek itu pun menengok ke arah pintu, dan tiba-tiba pengen tahu kenapa? Alangkah indahnya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Langsung aja sob, cekicrot. Kita diarahkan pada saat 2 bulan sebelumnya. Terlihat sepasang muda-mudi yang sedang berjalan dan ingin menuju suatu kampung yang bernama Six Mile Hill. Scene pun berpindah pada sebuah kafe dan di situ kita diperkenalkan pada orang-orang yang bernama Eugene, William, dan Claire. Kemudian masuklah 2 orang muda-mudi tersebut ke dalam kafe itu. Mereka pun memesan minuman sembari bertanya suatu tempat yang bernama Piramida Batu. Eugene dan William pun menawarkan diri mereka untuk memandu perjalanan muda-mudi tersebut menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, Eugene pun menceritakan asal-muasal terbentuknya legenda piramida batu tersebut. Lebih jelasnya sih, kalian tonton video ini sampai habis ya sob. Sesampainya di sana, muda-mudi itu pun mengatakan bahwa mereka hanya melihat sebuah tumpukan batu yang ada di tengah lapangan. Eugene dan William pun mencoba untuk meyakinkan mereka tentang apa yang ada sebenarnya pada piramida batu tersebut. Lantas pemuda itu pun mendekat dan menempelkan pipinya pada tumpukan batu itu. Beberapa detik kemudian, pemuda itu pun terkejut dengan apa yang dia alami. Dan ternyata itu hanyalah seseorang yang menjahilinya. Dia adalah teman dari Eugene dan William yang biasa dikenal dengan panggilan SP. Kesal dengan semua ini, mereka pun bergegas pulang dan meninggalkan Eugene serta kawan-kawannya. Namun Eugene dan kawan-kawan hanya bisa tertawa sambil menikmati sekaleng Pocari Sweat. Di pagi hari, Eugene pun terbangun dikarenakan ia mendengar suara klakson mobil yang sangat keras. Dan suara itu berasal dari mobil ayahnya yang bernama Francis. Kita sebut saja Franz. Ayahnya pun bermaksud untuk menawarkan pekerjaan kepada Eugene. Namun Eugene pun ragu untuk menerima pekerjaan itu. Di waktu senggangnya, Eugene pun melakukan kegiatan untuk membersihkan ruang bawah tanahnya. Tanpa disengaja, Eugene pun menemukan sesuatu, dan ternyata itu adalah kepala tengkorak manusia. Kemudian datanglah teman-teman Eugene yang bermaksud mengajaknya untuk main ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka pun bertemu dengan ayahnya William yang bernama George. Lalu Eugene pun menanyakan sesuatu tentang apa yang baru ia temukan. Namun George menghiraukan apa yang Eugene tunjukkan. Scene pun berpindah, di mana kita melihat Eugene yang sedang asik mandi. Dan seketika ia pun dikagetkan oleh sesuatu. Dialah sang ayah yang heran karena menemukan kepala tengkoraknya. Franz pun menanyakan asal mula benda itu.
dan Eugene pun menjawab apa yang sebenarnya. Terlihat SP dan Eugene sedang bersenang-senang. Di sana juga ada William yang sedang asik minum, dan juga Claire yang saat itu ia lagi galau. Karena terlalu mabuk, Eugene pun mengantar William agar bisa sampai ke rumahnya. Di perjalanan pun, William menanyakan tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh ayahnya Eugene. William merasa kesal kepada Eugene karena pekerjaan itu tidak disukai oleh warga sekitar. William yang terlalu emosi sampai-sampai ia memukul Eugene, hingga ia pun membalasnya. William pun terbentur dan tanpa disadari ia pun tertusuk di bagian punggung, dan ternyata itu adalah piramida batu yang merupakan intisari dari film ini sob. Eugene mendengar ada seseorang yang berteriak agar jangan mendekati tempat itu. Gak tahu dari mana muncullah seekor banteng yang langsung menabrak William. Tiba-tiba George menembaknya. Seketika banteng itu pun lari entah kemana. Saat itu Eugene terdiam dan merasa aneh melihat darah William yang seakan diserap oleh tanah. Sang ayah George sangat terpukul atas kepergian putra semata wayangnya. Usai kejadian semalam, Eugene pun justru menerima pekerjaan dari ayahnya, yaitu sebuah proyek pembuatan jalan tol yang direncanakan oleh pemerintah setempat yang mengharuskan untuk menyingkirkan batu tersebut. George pun mengajak temannya SP dan Claire untuk ikut serta dalam proyek itu. Scene pun beralih. Di tengah-tengah pekerjaan, George pun datang. Ia lalu memperingatkan mereka agar tidak melanjutkan proyek pembangunan jalan tol ini. Namun ayah Eugene, Franz, menghiraukan peringatan dari George dan tetap melanjutkan proyeknya. Eugene mengambil alih kendali traktor yang sebelumnya dipegang oleh seseorang yang bernama Gabriel. Dengan perasaan yang sangat kacau, Eugene pun berhasil menghancurkan tumpukan batu itu. Mereka bertiga pun bersikap biasa saja, tidak seperti George yang sangat takut akan kehancuran dari batu itu. Eugene merekrut seorang pemabuk berat, biasa dipanggil dengan nama Charlie, yang ditugaskan untuk berjaga selama proyek masih berjalan. Usai bekerja, Eugene ditemani oleh Claire di rumahnya. Mereka pun berbincang-bincang tentang sosok seorang ibu dari Eugene yang sudah cukup lama meninggalkan Eugene dan ayahnya. Di malam harinya, Charlie yang sedang berjaga, ia merasakan sesuatu. Halo? Merasa ada yang aneh, ia pun keluar dan mengecek kondisi sekitarnya. Di saat seperti itu, seperti ada orang yang masuk ke dalam pos. Setelah merasa aman dan tidak ada apa-apa, Charlie pun kembali ke dalam pos. Tapi yang terjadi, keesokan harinya mereka pun kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Franz selaku mandor menyuruh Eugene untuk menggantikan posisinya, dikarenakan ia harus bertemu dengan klien dari perusahaan. Kembali ke lapangan, namun mereka pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Batu piramida kembali utuh seperti semula. Mereka bertanya-tanya, kemana Charlie semalam yang bertugas menjaga proyek ini? Mereka pun mencari Charlie. Hari mulai gelap, Charlie belum kunjung ditemukan. Franz kembali datang dan ia bertanya kepada Eugene tentang apa saja yang dikerjakannya hari ini. Lalu Eugene menceritakan semuanya. Tiba-tiba muncullah Charlie dengan luka di bagian kepala dan tubuhnya. Franz merasa sangat kesal dengan semua ini. Ia pun menyuruh Eugene untuk membawanya ke rumah sakit terdekat.
Eugene bertanya kepada Charlie tentang apa saja yang dialaminya semalam. Kemudian Franz dan kawan-kawan terkejut dan segera menghampiri mobil. Eugene pun menceritakan ada yang tidak beres dengan Charlie dan ia mencoba menggigitku. Semuanya pun bergegas mencari Charlie. Di tengah-tengah pencarian, lampu proyek pun mati hingga keadaan menjadi gelap. Franz menjadi sangat marah dan ia pun berteriak-teriak. Di saat emosi seperti ini, hal buruk pun terjadi. Supir traktor, Gabriel, ia hilang di bawah Charlie. Mereka pun panik dan mencoba mencari apapun untuk berjaga diri. Eugene dan Claire pun masuk ke ruang panel. Namun, mereka justru bertemu dengan seorang Charlie yang sudah terlihat menakutkan. Seketika, Charlie pun langsung menyerang Eugene. Mereka berusaha melawan hingga akhirnya melihat Charlie sudah tumbang, mereka pun segera bergegas pergi. Di sana terlihat Franz dan SP sudah menemukan Gabriel dan ia sudah tidak bernyawa lagi. Hal yang tak terduga pun terjadi. Charlie pun masih hidup dengan sebatang besi yang masih tertanam di tubuhnya. Franz pun sangat murka dengannya hingga ia pun bertindak. Udah kayak komedi putar aja ya sob. Franz dan kawan-kawan mendorong Charlie hingga ia terperosok ke dalam lubang. Gak pakai lama, Claire menimbunnya dengan pasir. Namun itu semua belum cukup. Timbunan tanah masih terlihat bergerak, lalu ditambahkannya tumpukan batu agar semakin kuat. Tapi itu semua adalah kesalahan yang sangat fatal. Muncullah sesosok kaki manusia yang keluar dari dalam tanah. Mereka pun berlari kalang kabut yang menuju ke arah rumah George.